Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damen Saku. Hari ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang begitu banyak sekali dari guru-guru kita berkaitan dengan bagaimanakah kita melahirkan generasi yang berkualitas. Ternyata harus dimulai dari diri kita sendiri yang harus berkualitas. Insya Allah jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh para penanya yang sudah kami seleksi akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Suwarsi. Kami silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwarsi. Izin bertanya Pak Ustadz. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya jika suami tidak memberikan izin untuk istrinya ber-KB. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling tepat adalah Kiai Khalil untuk menjawab fikih tentang KB. Monggo Kiai. Terima kasih Ibu. KB itu apa Bu? Keluarga besar. Ya. Keluarga berencana harus direncanakan, masa nggak boleh direncanakan? Mungkin yang dimaksud oleh Ibu tuh pakai kontrasepsi. Ya, banyak orang yang salah antara kontrasepsi dengan KB. Kontrasepsi kan macam-macam ya. Bisa berupa pil, bisa IUD. Nah, yang kalau umpamanya menggunakan diikat apa namanya Pak Agung? Steril apa namanya? Vasektomi, tubektomi. Itu masih khilafiyah. Kalau vasektomi, tubektominya boleh dibuka lagi, itu boleh. Tapi kalau permanen, itu jadinya haram kalau itu permanen. Tapi kalau itu bisa dibuka tutup berarti masih boleh. Nah, saya ingin menyampaikan dulu hukum KB dalam arti berencana. Kalau bagi kita sebenarnya untuk membuat keluarga berkualitas wajib ber-KB. Berkeluarga berencana. Kemudian bagaimana Pak dengan kontrasepsi? Kontrasepsi berkenaan dengan mengatur jarak kelahiran. Tadi kami sudah sampaikan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar radha. Kalau mau sempurna susuannya, anaknya kuat, imun, tangguh, maka disusuin sampai sempurna 2 tahun. Diajarin lagi ada kolostrum al-luba, ada eksklusif 6 bulan, itu kan cara-cara kesehatan. Nah, biasanya kalau kita nyusuin itu tidak hamil Bu. Jadi otomatis mengatur jarak kelahiran dengan cara kita nyusuin. Tapi kalau lahiran disusuin sama susu formula atau susu kambing, susu sapi, maka ibunya langsung jebol lagi. Ya, kadang-kadang ada yang subur diinjak kakinya saja itu udah hamil. Apalagi diinjak jempolnya. Gitu ya. Ada orang yang subur, maka kalau menggunakan kontrasepsi di dalam Islam itu digunakan untuk mengatur jarak kelahiran. Jadi umpamanya kalau 2 tahun itu menyusui, berarti kan kalau hamil lagi 9 bulan, berarti kan jaraknya antara adik kakak minimal 3 tahun. Yang ideal katanya Pak Teguh 3,5 tahun sampai 4 tahun jarak antar kelahiran. Nah, kalau kita sudah punya anak, beberapa punya anak, kemudian dalam usia tertentu itu masuk pada resiko tinggi. Risti, risiko tinggi di atas umur 40 tahun, ibu-ibu hamil melahirkan itu risiko tinggi untuk ikut ya. Ikut apa? Menjadi musibah anaknya lahir, mungkin kadang-kadang ibunya wafat. Apalagi yang sudah 45 tahun. Maka dengan begini jarak kelahiran ini yang ideal 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, maka otomatis sudah membatasi kelahiran karena perempuan itu ada waktunya melahirkan. Kalau udah umur 50 tahun masih hamil itu khawatir. Kalau bapaknya umur 70 tahun masih bisa menghamili. Coba buktikan kalau enggak percaya. Banyak kakek-kakek masih punya anak lagi. Ya. Jadi kalau kakek laki-laki itu produktif selamanya. Kalau perempuan ada waktunya. Oleh karena itu kalau Pak kok gimana Pak? Suami enggak melarang KB, kok melarang KB? Kalau saya enggak bicara hukumnya mungkin suaminya enggak ngerti. Nanti suruh sering-sering ke BKKBN. Biar dapat penyuluhan.
Oleh karena itu Pak, KB itu keluarga yang harus berencana. Pakai kontrasepsi mana yang cocok. Cocok pil boleh, mau pakai IUD juga boleh. Pakai dengan cara ngitung kalender juga bisa. Ini kita pengalaman kalau pengen tidak pakai, kalau IUD kan pakai diikat, pil ditelen, kemudian vasektomi semuanya diikat lagi. Nggak kepengen, pakai kalender aja. Kalau baru head sampai berapa, 10 hari itu masih subur. Itu. Nah, janganlah itu. Ya tahu caranya, ibu-ibu tahu semua lah caranya itu. Bapak-bapaknya tahu. Nah ada beberapa cara dengan yang bagaimana tidak terjadi perbuahan. Tapi niatnya bukan tidak hamil permanen. Kalau tidak karena ada penyakit, tidak karena halangan, kita tidak boleh untuk memutus kehamilan. Tapi ngatur jarak dianjurkan dalam Islam. Karena dalam Islam disebut wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil dan menyusui itu 30 bulan. Berarti kalau hamil 9 bulan berarti nyusuinya 21 bulan. Kalau hamilnya 6 bulan nyusuinya ada 24 bulan. Itu keseimbangan antara hamil dengan menyusui. Tapi kalau mau sempurna hamilnya 9 bulan kemudian menyusuinya 24 bulan. Berarti bukan 30 bulan tapi salasun wa salasuna. 33 bulan akhirnya kita mulai dari hamil sampai melahirkan. Baik. Oleh karena itu saya tidak menjawab hukumnya bapaknya. Nanti bapaknya ngamuk sama saya. Dibilang haram itu bapaknya. Wah ngaji mas siapa tuh pakai holil gitu. Kalau saya ngajak gimana? Ini kan suami istri. Beri penjelasan. Untuk menggunakan kontrasepsi atau tidak menggunakan kontrasepsi. Tapi yang penting adalah merencanakan itu perlu. Dan di antara merencanakan adalah mengatur jarak kelahiran. Dan mungkin Pak Teguh bisa menghadirkan secara umum saja tingkat keberhasilan data terbaru pelaksanaan KB agar kita mengetahui pentingnya dalam ber-KB, Pak Teguh. Ya saat ini rata-rata anak yang dilahirkan ya, rata-rata setiap keluarga itu sudah 2,14. Kalau berapa puluh tahun yang lalu rata-rata itu 6 sampai 7. Nah ini menunjukkan bahwa program KB diterima dengan baik dan itu dukungan-dukungan para yai, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Termasuk penggunaan kontrasepsi itu sudah di atas 55%. Nah ini juga kalau ini dipelihara dengan baik, lestari, insya Allah mengatur kehamilan akan terjadi, bukan membatasi kelahiran. Mengatur kelahiran itu menjadi penting sehingga tingkat kesehatan keluarga juga semakin baik, umur harapan hidup setiap manusia juga semakin panjang. Jadi program KB di negara kita alhamdulillah sudah menjadi sebuah gerakan dan kesadaran ibu-ibu. Coba saja Mas Agung tanya, yang punya anak 3 mau nggak nambah menjadi 10? Pasti jawabannya enggak ada yang mau. Itu menunjukkan bahwa program KB diterima dengan baik. Betul, betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Kokom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Ini tentang KB susuk. Menurut berita di luar sana banyak yang mengatakan kalau KB susuk itu kelak meninggalnya akan matinya susah gitu. Itu benar atau tidak? Dan yang kedua adalah bagaimana hukumnya kalau kita meninggal dalam keadaan masih memakai KB susuk? Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ustadz Aslam. Ini paling pas menjawabnya tentang susuk menyusuk. Silakan Ustadz. Alhamdulillah pertanyaan yang sangat luar biasa ya. KB susuk. Saya kira KB susuk ini juga bahagian dari kontrasepsi yang seperti biasanya. Cuma dia dimasukkan di dalam badan kita ya. Mungkin disusukkan di antara leher atau mungkin di lengan tangan ya. Tentu itu melalui ahlinya gitu. Ya kalau pandangan Islam saya kira itu tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Susuk yang diharamkan itu adalah susuk yang bersifat mantra-mantra, dukun-dukun, ya itu susuk itu, ya mau kelihatan cantik, ya akhirnya dia punya amalan-amalan syirik, ya
kemudian dipasangkan susuk. Nah ini yang biasa sakaratul mautnya susah. Kalau KB susuk mah itu hanya memasukkan bahan-bahan obat yang bisa mempengaruhi sel indung telur sehingga tidak terbuahi, ya, tentu dengan melalui ahlinya, orang medis yang berhubungan dengan hal itu. Saya kira itu mubah-mubah saja. Mungkin guru kita yang ahli dalam ilmu fikih, Kiai Khalil Nafis bisa menambahkan tentang hal ini. Silakan Kiai. Orang yang suami istri pasti tusuk-tusukan itu ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kaidah besarnya kita ini diperbolehkan tanzimun naslih, menjaga atau memelihara tentang keteraturan keturunan. Tadi idealnya minimal 3 tahun jaraknya antara kakak dan adiknya. Karena menyusuin 2 tahun lalu hamil kira-kira 9 bulan ya hampirlah 3 tahun. Kita jaraknya antara kakak dan adiknya. Kemudian bagaimana cara mengatur jarak kelahiran ini? Itu ada macam-macam. Yang tidak boleh adalah qat'un naslih, memutus keturunan. Itu yang tidak boleh. Tapi selama itu hanya untuk mengatur jarak, itu malah dianjurkan untuk lebih sehat. Kemudian dengan apa garisnya? Garisnya jangan sampai dengan sesuatu yang najis. Tidak boleh kita menggunakan alat yang itu najis. Umpamanya ada unsur pil KB-nya, ada unsur babinya, itu tidak boleh. Ya, atau ada unsur anjingnya, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh yang membahayakan. Selama itu tidak membahayakan, itu boleh kita menggunakan. Nah, kita tanya kepada dokternya, kan kita nggak tahu. Kata dokter tidak bahaya, berarti boleh. Kemudian tidak boleh juga kita menggunakan alat itu yang membahayakan dan juga membuat ya sesuatu yang dimasukkan pada tubuh itu mengubah dari asal kejadiannya. Karena kita la tabdila li khalqillah. Tidak boleh kita kecuali karena bahaya dalam keadaan normal menjadikan pengobatan yang mengubah dari asal kejadiannya. Umpamanya dari tulang yang kita diubah atau bibir kita yang diubah. Tapi memasukkan sesuatu untuk kekuatan dan itu tidak membahayakan maka hukumnya adalah boleh. Tapi gimana Pak, mati susah Pak. Tadi disampaikan oleh Paling penting itu. Marlambo itu disebutkan. Itu kalau ada jampi-jampi sihirnya. Oke. Ya, tapi kan banyak juga masuk kadang-kadang masuk ke dalam diri kita ada duri kan gitu kan sama dengan itu. Dan ini bagian dari pengobatan dan bagian dari kebaikan. Maka hukumnya adalah boleh sepanjang atau sependek yang saya ketahui hukumnya adalah boleh. Silahkan mana yang cocok, biasanya ada style-style tubuh yang pasti menggunakan apa. Ada yang cocok pakai pil, ada yang pakai IUD, ada yang namanya implan itu ya. Istilahnya itu implan pakai susu. Karena kalau susu itu saya tadi persepsinya susu yang kecantikan itu. Betul, ditempel di pipi Kiai. Ya di mana masuk Dimasukkan, sini, ya. sini gitu ya. Itu susu itu. Malah ada yang tusuk pakai silikon. Ya kan, itu mengubah asal kejadiannya. Hidungnya pesek jadi mancung begini. Bibirnya biasanya lebar jadi kecil. Tapi lama-lama setelah tua lebar lagi gitu ya. Karena apa? Udah nggak kuat nahannya. Itu yang tidak boleh ngerubah-ngerubah itu dari ciptaan Allah nggak boleh itu. La tabdila li khalqillah. Tapi pengobatan tadi pakai implan yang saya ketahui hukumnya adalah boleh. Sayang sekali waktu kita sangat singkat tapi alhamdulillah kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru-guru yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh, Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Asmar Lambo yang telah memberikan penyegaran kepada kita betapa jangan sampai tinggalkan generasi kita adalah generasi yang lemah. Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan generasi yang lemah ketika kita sendiri adalah sosok yang lemah. Maka disinilah pentingnya keluarga berkualitas adalah dari pasangan orang tua yang berkualitas. Insya Allah apa yang kita saksikan ini adalah memperkaya kualitas intelektualitas kita agar kita termasuk menjadi orang tua yang berkualitas melahirkan anak-anak yang berkualitas. Tetaplah bersama kami.